Selamat pagi saudara-saudara semua. Haleluya. Selamat datang saya ucapkan di Gereja GPD Obaja. Selamat beribadah. Kita pusatkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kita hidup tanpa Tuhan bagai bahtera yang tanpa haluan. Dari itu kita mau jadikan Tuhan jadi pemimpin dalam kehidupan kita. Bagai bahtera tak berhaluan, terombang-ambing dihempas gelombang. Demikian hidup ini penuh cobaan. Setelah meninggalkan firman Tuhan, dan kini jiwaku damai setelah ku temukan Yesus Gembalaku. Di jalan kebenarannya aku beroleh jawaban hidup yang sesungguhnya. Sebab pertobatanku mengalir padanya, hidupku jadi baru diangkat olehnya. Yang tak ada di dunia kutemukan pada Yesus, damai dan sukacita. Betapa bahagianya ku hidup dengannya. Tak pernah ku gelisah, takut akan susah. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita lebih lagi untuk mendengarkan Tuhan. Yesus sama-sama kita katakan, bagai bara tak berhaluan, terombang-ambing dihempas gelombang. Kian hidup ini penuh cobaan. Selama ku tinggalkan firman Tuhan, dan kini jiwaku damai setelah ku temukan Yesus Gembalaku. Di jalan kebenarannya aku beroleh jawaban hidup yang sesungguhnya. Sebab pertobatan
Sejak pertobatanku kembali padanya, hidupku jadi baru diangkat olehnya. Yang tak ada di dunia ku temukan pada Yesus, damai dan sukacita. Betapa bahagianya hidup dengannya, tak pernah ku gelisah. Terpujilah namanya, Allah Bapa di surga selama-lamanya. Sejak pertobatanku kembali padanya, hidupku jadi baru diangkat olehnya. Di dunia ku temukan pada Yesus, damai dan sukacita. Betapa bahagianya ku hidup dengannya, tak pernah ku gelisah atas susah. Terpujilah namanya, Allah Bapa di surga selama-lamanya. Terpujilah namamu, terpujilah namanya, Allah Bapa di surga selama-lamanya. Terpujilah namanya, Allah Bapa di surga selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pagi yang cerah ini Tuhan, kami kembali memuji nama-Mu Tuhan. Kami kembali berkumpul Tuhan bersama dengan iman-iman kami Tuhan. Kami kembali Tuhan untuk terus memuji Engkau Tuhan, untuk mengingat Engkau lah juru selamat kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Sebentar kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Satukan hati kami Tuhan, teguhkan hati kami untuk menerima apa yang kami dapatkan hari ini Tuhan. Biar kami pulang tanpa tangan kosong Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau terus menjaga ibadah ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Saya persilakan tujuan untuk duduk. Namun hati kita tetap kita angkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan kita mau memuji Allah kita. Terbangga dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Dari awal kita angkat lagu ini. Mari masuk berbangga dengan hati bersyukur, halamannya
sukacita. Katakan sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal Katakan lagi, sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Selama-lamanya, amin. Selama-lamanya. Selamanya, amin. Selama-lamanya. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Tak pernah kami ragu Tuhan Amin. atas kasih dan kasih sayang-Mu dalam hidup kami ya Bapak. Sebab hanya dengan-Mu Tuhan kami dapat melalui ini semua. Haleluya. Haleluya. Tetap tinggal bangkit berdiri saudara. Kita mau angkat satu pujian yang berkata dengan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Boleh sambil tepuk tangan. Kita mau angkat pujian ini. Pujian yang berkata tak pernah kuragukan. Haleluya. Sama-sama kita angkat pujian ini. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang. Kau pegang hidupku. Haleluya. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, Haleluya. bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan lamanya. Haleluya Yesus. Kami akan memuji Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Haleluya. Katakan sama-sama. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Tak pernah aku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang. pegang hidupku. Haleluya. Sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Sama-sama kita katakan. Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, Haleluya. bukan berjalan dari kemuliaan sampai ke
bersyukur, amin. Oh Yesus, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih-Mu Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan masmurku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan masmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Sekali lagi, Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan masmurku. Ya gunung batuku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan, hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Sekali lagi ke tangan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Oh, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat sukacita. Terima kasih buat semangat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih atas hati yang Kau berikan mau memuji Tuhan. Hati yang mau menyembah. Hati yang tidak pernah meragukan kasih-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, hidup kami hanya ada di dalam tangan-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah
Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Katakan sama-sama dengan saya. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, Yesus sertaku. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Tiada pernah ku ragukan, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, haleluya Yesus, kau tetaplah Allah penolongku, haleluya. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sekali lagi dengan imanmu katakan, tak pernah kau meninggalkan kami Tuhan. Tetaplah Allah penolong, haleluya. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sekali lagi katakan, takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu, kasih setia-Mu yang tak pernah berkesudahan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, tak pernah Kau meninggalkan kami Yesus. Haleluya. Kau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Kau
Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan atas perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami ya Bapa. Atas penyertaan-Mu yang tak pernah putus-putusnya Tuhan. Tak pernah sedetik pun Tuhan Kau melewatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di tengah badai pencobaan apapun ya Bapa, seperti lagu yang barusan kami nyanyikan Tuhan, walau 1000 rebah, walau 10.000 rebah, tidak pernah kami goyah sebab Yesus beserta kami. Ini iman kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, oh Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Berterima kasih Tuhan. Kini kami siap Tuhan untuk ditaburi oleh benih firman-Mu. Biarlah benih firman-Mu yang disampaikan Tuhan boleh bertumbuh di dalam hati kami Tuhan. Boleh menjadi pengingat, boleh menjadi rema dalam hidup kami ya Bapa. Kau berkati setiap jemaat Tuhan, Kau berkati hamba-Mu. Biarlah setiap firman yang disampaikan boleh kami terima dengan baik Tuhan. Biar kami bisa implementasikan itu di dalam hidup kami. Dan hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan dipermuliakan ya Bapa. Kami juga siap untuk memberikan korban persembahan. Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Biar semua Engkau yang membalas berkali lipat ganda ya Bapa. Kami siap Tuhan untuk mendengar kebenaran firman-Mu hari ini. Dan kami siap untuk memberi dengan iman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya puji Tuhan, silakan Tuhan. Kita mau memberikan korban persembahan. Bagi yang bertugas ya persilakan waktu dan tempatnya. Kita mau angkat lagu Mari Masuk Gerbangnya Tuhan dengan hati penuh syukur. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selalu.
pujian buat Tuhan. Haleluya. Selamat pagi, selamat bertemu, selamat diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Para pelayan Tuhan boleh ambil tempat di bawah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, senang sekali bisa lihat saudara hari ini, bisa jumpa dalam rumah Tuhan. Bahkan lebih bangga lagi karena kita ada di tempat di mana kita dapat menyenangkan Tuhan lewat beribadah kepada Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab. Kita akan membaca ayat pokok kita minggu yang lalu dalam 1 Timotius pasal 6 ayatnya yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Sebagaimana janji saya, ada bagian yang harus dijelaskan lebih detail hari ini karena kemarin dikondisikan untuk perjalanan kudus. Hari ini kita mau lihat bagian yang lain di ayat ini. Oke, kita baca dulu ayat pokoknya. 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Baik, bunyi firman Tuhan seperti ini. Saudara perhatikan dengan saksama, perhatikan dengan baik firman Allah supaya ini tidak akan lalu begitu saja. Saudara udah buang waktu, udah datang ke rumah Tuhan, saudara sudah siap untuk mengerti apa yang Tuhan inginkan hari ini buat kita semua. Tetapi engkau hai manusia Allah. Ini kemarin saya jelaskan manusia Allah itu adalah dalam terjemahan lama ditulis siapa? Hamba Allah. Kita semua adalah anak Tuhan, adalah hamba Tuhan, adalah orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Jauhilah semua itu, kejarlah keadilan, ibadah, kasih kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan. Ayatnya yang ke-12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ayat 11. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, minggu lalu saya bilang seorang anak Tuhan, hamba Tuhan, manusia Allah di sini maksudnya, itu disuruh apa di sini? Menjauhi semua itu dan mengejar. Jadi ada yang dijauhi, ada yang dikejar. Sudah saya jelaskan minggu lalu apa yang dijauhi. Yang dijauhi itu ayat 11, sebelum ayat 11, ayat 9, 10. Tentang apa? Tentang ambisi menjadi kaya. Menjadi kaya gak berdosa, tetapi cinta uangnya yang berdosa. Nafsu serakahnya yang mengejar sampai melupakan segala yang terbaik, nah itu yang salah. Nah itu kita buang dan ada yang kita kejar. Apa yang kita kejar? Inilah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan. Kita harus berani memilih yang satu dan membuang yang lain. Saudara tidak bisa memilih yang satu, yang pertama sambari ini kita kejar. Tidak bisa karena ada satu rumus di mana orang tidak bisa menyembah dalam dua tuan, karena yang satu pasti akan dikecilkan, yang satu akan ditinggikan. Kita harus akurat memilih mana yang kita harus pilih, mana yang kita harus kejar dan mana yang harus kita buang. Tetapi kalau kita anak Tuhan, manusia Allah, hamba Tuhan, adalah kita mengejar adil, ibadah, setia, kasih, sabar dan kelembutan. Ke ayat 12. Ayat 12 saya bilang tahan untuk 6 soal ini, lalu ayat 12 kita ulas tentang masalah pertandingan iman. Ada 3 hal yang harus kita pahami dalam pertandingan iman. Saya cepat-cepat saja karena ini sudah terurai minggu lalu. Cuman supaya dia nyambung dengan apa yang akan saya bilang sebentar, saya bilang cepat-cepat. Jadi ada 3 hal yang termuat sebagai makna dalam ayat 12. Pertama, pertandingan iman itu penting karena itu persoalan apa? Satu apa? Hubungan dengan apa? Kekekalan. Rebutlah hidup yang kekal. Jadi kita bertanding, kenapa? Karena pertandingan itu adalah urusan kekekalan, bukan urusan duniawi, bukan urusan sementara. Jadi kalau kita menang dapat kekal, kita kalah dapat kebinasaan. Bukan kalau menang cuma dapat mobil, yang kalah nggak kehilangan mobil. Menang dapat rumah, kalah nggak dapat rumah. Bukan persoalan itu. Ini persoalan kekekalan. Menang dapat sorga, kalah dapat neraka. Jadi itu penting. Kalau kita sampai kalah, kita sudah tahu hasilnya. Tapi kalau kita menang, kita tahu apa akibatnya. Yang kedua, kita mengetahui dari sini pertandingan iman adalah suatu tujuan panggilan. Untuk itulah engkau telah dipanggil. Untuk apa? Untuk bertanding. Saudara mau jadi orang Kristen, saudara bertanding itu harga mati. Saya mau jadi orang Kristen tapi aman-amanlah hidup ini. Enggak. Saudara, kalau engkau mau pilih untuk tidak bertanding, pilih di zona nyaman, saudara bukan orang Kristen. Tapi kalau orang Kristen engkau harus bertanding. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Engkau harus rebut piala. Artinya engkau harus menang.
Ini pesannya. Jadi 3 hal ini kita harus dapatin. Taruh dalam hati. Saya orang Kristen, saya anak Tuhan, orang yang percaya Tuhan. Saya harus melakukan pertandingan iman. Karena itu persoalan hidup kekal saya. Saya harus bertanding karena memang itu tujuan dari saya dipanggil oleh Allah. Saya harus bertanding. Yang ketiga, dan saya tidak boleh kalah, saya harus menang. Nah, ada 2 hal yang kita harus pahami tentang pertandingan. Kemarin, apa itu? Satu adalah arena pertandingan dan kedua adalah musuh pertandingan. Kemarin saya bilang, apa arena pertandingan iman kita? Kita harus kenal arena. Anda tidak boleh menyepak bola di lapangan basket karena main basket harus pakai tangan. Jadi kenal arena, tahu aturan. Kenal arena, tahu cara mainnya. Itu Anda harus kenal arena pertarungannya. Dan kemudian adalah siapa musuh di arena pertandinganmu. Haleluya. Engkau harus tahu siapa musuhmu. Kalau engkau ditaruh di ring tinju, engkau tahu harus bagaimana mengalahkan musuhmu. Engkau gak boleh pakai kaki karena mengalahkan musuh harus pakai tangan. Karena itu namanya tinju, saudara. Engkau harus ngerti, saudara, ini berkati Tuhan. Kadang kita gini, semangat kita besar, gairah kita luar biasa. Tapi kita kalah dalam hal apa? Aturan. Tuhan juga ngasih kita sebagai atlet ada aturan-aturan main. Saudara yang berkati Tuhan. Sebelum kita jadi atlet, kita harus latih mental kita. Penundukan diri kita, saudara. Punya waktu yang khusus untuk apa? Meninggalkan semua ego kita dan mengedepankan apa? Proses kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan. Tapi saya mau bicara 2 hal ini. Saudara harus kenal arenanya dan kenal siapa musuh di arenamu. Nah, sekarang kita tanya, kita masuk karena kemarin sudah kasih tahu. Apa arena pertandingan iman itu? Arena pertandingan iman itu adalah 6 hal tadi. Apa itu? Oke, kita mulai. Jadi saya mau jelaskan tentang arena pertandingan iman ini. Ini arena yang disodorkan Allah dalam hidup kita untuk Allah menilai apakah kita menjadi petarung-petarung iman yang benar. Apakah engkau bisa lolos mengalahkan musuhmu di arena ini. Sampai akhirnya engkau mendapat piala, dan piala itu bukan piala sementara, tapi piala kekekalan. Saudara, apa arena pertandingan iman kita? Yang pertama, mari kita baca ayatnya yang ke-11. Di mana arena pertandingan iman kita? Ayat 11. Kita disuruh menolak, menjauhi yang satu, tapi kita harus mengejar yang ini. Apa yang kita harus kejar? Keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelembutan. Waktu orang Kristen disuruh ngejar ini, dengar, ada satu pihak lain yang ingin memboikot pertandingan ini, atau menggagalkan kita untuk masuk di arena ini. Kita kalau boleh iblis bilang engkau belum bertanding, kau sudah didiskualifikasi, nggak boleh bertanding. Saudara, itu sebabnya kita harus memenuhi syarat untuk ada di sini. Pertama apa itu? Keadilan. Iblis menjatuhkan kita dalam hal persoalan ini supaya kita gagal sebagai atlet iman. Apa itu dalam hal adil? Adil itu arena pertarungan orang Kristen. Kalau saudara sudah nggak adil, saudara pasti kalah. Saya mau kasih tahu penjelasan lebih dalam tentang masalah adil. Adil itu dalam bahasa Yunani itu disebut diakonos. Dikaiosune. Itu dari asal kata diakon atau diakios, dikaios. Saudara dengar apa penjelasan atau terjemahan dari kata dikaiosune itu? Itu pertama adil dalam karakter atau tindakan. Ini saya terjemahan langsung dari bahasa Inggrisnya. Secara implisit tidak bersalah, suci, dalam kurung secara absolut atau relatif, adil, pantas, benar. Saudara-saudara yang berkati Tuhan, lalu adil itu sebenarnya adalah persoalan menetapkan diri dalam hal karakter dan tindakan. Jadi ini adil sebenarnya adalah terkait dengan tindakan, perbuatan atau reaksi-reaksi orang percaya. Engkau dilihat adil kalau Tuhan lihat karaktermu, tindakanmu, atau reaksimu. Mari kita buka KBBI bahasa Indonesia. Apa itu adil? Adil itu ada 3. Pertama, adil itu tidak berat sebelah. Adil, tapi tidak berat sebelah ini dalam pengertian membagi sesuatu. Kalau Anda punya 4 kue, saudara, kalau engkau mau adil untuk dibagi sama 2 anakmu, maka engkau akan memberikan masing-masing dapat apa? 2 kue, itu baru engkau adil. Kalau engkau bagi 3 dan 1 itu tidak adil. Tapi ada pengertian yang kedua dalam adil. Adil itu artinya
berpihak kepada kebenaran. Ngerti Bapak Ibu Saudara? Mari saya hubungkan pengertian adil dalam bahasa Indonesia dan adil dalam arti bahasa diakosune ini, saudara. Adil dalam bahasa Indonesia adalah begini. Waktu engkau tidak berpihak kepada yang salah, engkau berpihak kepada yang benar. Bapak Ibu Saudara, itu engkau adil. Haleluya. Berpihak pada yang benar adalah adil. Saudara yang diberkati Tuhan, ada banyak orang Kristen berjalan hanya ikut rame. Ikut rame atau ikut yang rame. Tapi saya mau beritahu saudara, orang adil tuh berani memilih sendiri asal benar daripada rame di tempat yang salah. Haleluya. Itu adil. Jadi adil itu kemampuan menempatkan hidup saudara. Sehingga engkau menjaga karaktermu, tindakan-tindakanmu, respon-responmu. Iblis selalu berdiri di depan pintu keadilan. Supaya ketika engkau dihina, engkau berespon salah. Merusak karaktermu. Daripada saya ketinggalan, saya ikut yang banyak orang aja. Karena kalau semua salah, ada teman-teman yang salah. Tidak, itu enggak adil. Iblis bilang, kamu cuma sendiri, kamu nggak ada di tempat yang banyak orang. Saya mau kasih tahu, biar engkau ada di tempat komunitas kecil, tapi carilah yang benar. Haleluya. Itu kemampuan memilih mana yang salah, mana yang benar. Itu adil. Haleluya. Ada 6 ini. Jadi saudara harus bertindak adil. Iblis akan menggoda kita supaya kita memilih yang salah. Iblis akan menggoda kita supaya kita merespon-respon yang salah dari sikap orang terhadap kita, dari masalah yang kita hadapi. Kita merespon salah, kita mudah kecewa. Kenapa saya anak Tuhan kok nggak sukses-sukses? Saya kemarin makan ya bersama kami ke Puri Mall. Kemarin istri saya bilang ini hal sederhana, waktu kami masuk Puri Mall langsung ada restoran di pinggir. Istri saya nengok menunya, "Pak, nanti kalau pulang kita makan sini." Oh ya oke. Kita masuk ketemu suami istri suka ibadah sini, tinggal di Greenlake tapi sudah pindah di Kepik, saudara. Dia bilang, jangan pada kita ngomong sih, kita makan. Kita masih dekat sama restoran yang Ibu Gembala bilang, kita masuk. Ibu Gembala bersaksi itu kecil tapi bagi dia luar biasa, keinginannya tercapai. Nah orang ini bersaksi, dia di gerejanya Bapak Ibu Saudara. Ada kalau kami bicara-bicara, kebetulan ngomonglah kami itu ngurus tiket ke Amerika, kami lolos. Dia bilang ada jemaat kami yang ngurus tiket nggak lolos. Anda tahu dia bersaksi di gereja, dia bilang gini, saya kecewa sama Tuhan. Masa cuma ngurus tiket, saya nggak lolos. Dan dia kecewa. Nah, Bapak Gembalanya suka bantu-bantu orang tiket. Dia pikir dia nggak dibantu Bapak Gembala, dia keluar saudara. Dengar baik, kalau kita hanya begitu, karakter kita tidak kita tempatkan pada persoalan adil. Harus respon kita respon yang benar. Kita belum paham Tuhan. Kalau Tuhan buat kita sesuatu gagal atau belum berhasil, kita harus ngerti hidup dalam tangan Tuhan gak pernah salah. Haleluya. Itu adil. Nah waktu kita mulai kecewa, frustasi sama orang itu berarti kita udah kalah dalam bersikap adil. Sikap adil adalah sikap menentukan hidup saudara ada di kebenaran, bukan ada di kesalahan. 1001 godaan engkau terus memilih tempat yang benar, sekalipun kami kecil, sekalipun ini hina, sekalipun kami nggak terkenal, tapi saya ada di tempat yang benar. Haleluya. Sama seperti Yusuf, tetap ada di tempat yang benar. Dijual, digoda, dimasukkan ke penjara, tetap benar dia jaga, saudara. Itu sebenarnya adil. Yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah apa? Ibadah. Mari saya baca dulu ibadah dalam KBBI. Perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah. SWT. Yang didasari ketaatan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Anda perhatikan KBBI aja bilang itu sebuah perbuatan bakti yang didasarkan pada ketaatan mengerjakan perintahnya. Itu KBBI. Dalam Alkitab bahasa asli ibadah itu ditulis Eusebia. Itu artinya saya baca dalam terjemahan langsung bahasa Indonesia adalah kesalehan. Khususnya skema Injil, artinya saleh yang berpatron pada skema Injil. Injil itu firman, itu ibadah, kesalehan, kekudusan. Jadi ibadah saudara kalau dihubungkan banyak, ibadah adalah sebuah kesalehan hidup. Bagaimana caranya? Kesalehan itu diukur dari kalau engkau dianggap pengabdi Allah, engkau mentaati atau bahasa Indonesia bilang apa?
KBBI bilang apa? Mengerjakan perintahnya. Haleluya. Jadi engkau menempatkan hidup saudara untuk terus ada di dalam kesalehanmu, kekudusanmu. Roma 12 ayat 1. Coba kita lihat. Roma 12 ayat 1. Saudara, perhatikan ini. Karena itu saudara-saudara, demi, ini sama dengan berkata di atas sumpah ini. Demi Tuhan saya mau bilang, ya kan. Demi kemurahan Allah aku nasihatkan. Jadi nasihat yang paling penting. Apa itu? Aku menasihatkan kamu supaya apa? Kamu mempersembahkan tubuhmu. Perhatikan, tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yang apa? Oke, yang kudus, yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah apa? Ibadahmu. Ibadah adalah apa? Persembahan hidup yang kudus. Persembahan itu yang berkenan. Persembahan tubuh yang apa? Yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Persembahan apa? Persembahan tubuh. Ibadah itu bukan kumpul seperti ini saja. Ini lebih tepat disebut kebaktian. Kalau engkau ngomongin ibadah, engkau ngomongin hidupmu, tubuhmu. Haleluya. Waktu engkau tidak di gereja, engkau di luar, Tuhan ngelihat nilai ibadah di mana? Di tubuhmu. Engkau bawa nggak tubuhmu di tempat-tempat engkau tidak di kamiri, tidak ditulari, tidak di apa bahasanya? Kalau dulu COVID apa? Kita ada di tempat di mana kita nggak tertular. Saudara, tular saya udah susah pikir. Kita di tempat di mana kita menjaga supaya hidup kita nggak tertular oleh apa? Oleh perbuatan-perbuatan yang apa? Menghilangkan nilai benar, nilai kudus, nilai berkenan di hadapan Tuhan dalam hidup kita. Jadi ibadah itu, coba sekarang ibadah adalah engkau keluar dari gerejamu, engkau bawa tubuhmu, engkau ada di mana banyak sekali pancingan, godaan kepada saudara untuk mencemarkan tubuhmu. Itu ibadah. Tapi engkau bertahan. Engkau bertahan. Anda lihat. Iblis itu kata Yusuf Roni. Kalau engkau masuk gereja. Dia bawa tasmu. Masuklah masuk. Tapi dia tunggu Anda di luar. Karena peperangannya dengan orang Kristen bukan gereja. Adalah di luar sana. Di waktu engkau mempertahankan nilai ibadah dari tubuhmu. Engkau keluar. Lalu iblis mulai membisikkan sesuatu supaya engkau kalah di arena ibadah, saudara. Ibadah bukan hanya sekedar tidak datang gereja. Ibadah itu mempertahankan nilai tubuhmu. Makanya kita bilang tubuhmu adalah rumah Allah. Jangan rusakkan itu. Haleluya. Jangan rusakkan tubuhmu. Waktu engkau menjaga nilai tubuhmu nggak rusak, itulah ibadah. Jadi ibadah itu setiap waktu, setiap saat engkau nggak merusak tubuhmu. Haleluya. Tahu kan merusak tubuh? Memasukkan sesuatu, segala sesuatu yang membuat engkau sakit, membuat engkau lemah, pecandu, dan sebagainya lah, lu nggak usah sebutkan. Karena masih ada 4 lagi yang nunggu. Itu ibadah. Ibadah tuh menjaga tubuhmu hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Yang ketiga adalah apa? Kesetiaan. Anehnya kesetiaan di terjemahan aslinya ditulis pistis. Pistis itu iman, saudara. Haleluya. Yang ketiga adalah pistis. Adalah kesetiaan. Pistis itu adalah apa? Suatu kepercayaan yang kokoh. Dan ternyata pistis itu adalah suatu kepercayaan yang menyangkut hal-hal rohani. Bukan percaya nggak dapat rumah. Itu bukan pistis, saudara. Percaya nggak kamu nanti kerja dapat mobil. Bukan. Itu percaya karena menyangkut hal-hal yang supranatural. Boleh bilang amin? Haleluya. Haleluya. Itu iman, itu percaya, itu sesuatu yang mendatangkan kekekalan. Haleluya. Jadi inilah yang seringkali yang iblis datang di depan kita supaya apa? Menggugurkan pengejaran kita terhadap nilai kekekalan iman kita.
Anda tahu kalau iman itu mau dilencengkan setan? Enggak. Iman kita melencengkan setan. Dia enggak menaruh hal-hal yang sangat bertarik belakang dengan iman. Tidak. Tapi dia menaruh hal yang serupa dengan iman. Tapi itu bukan iman. Makanya penyesatan tidak pernah terjadi di luar gereja. Tapi penyesatan terjadi di dalam gereja. Iblis menaruh keserupaan dengan iman. Tapi itu sebenarnya bukan iman. Haleluya. Orang mulai menganggap begini, nggak masalah kalau engkau sudah diselamatkan, engkau tidak akan terhilang dari keselamatan. Ada Alkitab bilang begini, bahwa kita tuh sudah diselamatkan. Tapi kita jangan lupa, orang Kristen itu ada 3 hal dalam keselamatan. Sudah diselamatkan, sedang diselamatkan, dan akan diselamatkan. Ada orang memegang Alkitab yang ayat-ayatnya bertujuan kepada kamu sudah diselamatkan oleh darahmu. Waktu Tuhan bilang kamu diselamatkan, artinya dia telah membunuh kuasa dosa yang menghambat keselamatanmu. Engkau sudah selamat. Apa tuh kuasa dosa? Kuasa dosa yang diterima oleh Adam dan Hawa dipatahkan di kayu salib oleh darahnya. Kamu sudah dipatahkan oleh kuasa maut. Sampai kita boleh berkata, "Hai maut, di mana sengatmu?" Kenapa? Karena kita telah diselamatkan oleh darah Tuhan. Tapi dalam proses perjalanan ada nilai-nilai di mana kita sedang diselamatkan Tuhan. Lalu kemudian apakah kita akan diselamatkan? Dilihat dari bagaimana penurutan kita kepada Tuhan. Makanya 3 prinsip ini yang saudara harus pegang, ingat baik-baik. Dipanggil. Terus apa? Dipilih dan setia. Haleluya. Haleluya. Semua orang terpanggil untuk mengasih tahu dosamu yang membawa kepada neraka sudah Tuhan ampuni. Tapi waktu engkau berjalan dalam kekristenan, engkau gak dipilih karena engkau gak pernah menunjukkan ketaatanmu kepada Tuhan. Dalam proses penyelamatan akan diselamatkan, engkau gagal. Saudara, ini yang Iblis bilang, gak masalah. Sekali kenal Tuhan, engkau kenal Tuhan tetap selama-lamanya. Saya kasih tahu sama saudara, Iblis merusak iman kita kepada Tuhan. Dan kalau kita kalah di sini, engkau lihat endingnya bukan kekekalan. Yang keempat, kasih. Kasih itu ada 4. Ini pertarungan iman kita. Kasih itu 4 atau 3 paling besar. Apa itu kasih dalam Alkitab Yunaninya? Agape. Lalu yang lainnya kasih. Apa? Eros. Yang 3 lagi apa? Philea. Phileo. Itu kasih persaudaraan. 3 besar ini aja. Phileo. Baru eros, kasih suami istri. Baru kasih agape. Anda tahu kasih ditulis di ayat 4 di ayat ini pakai apa? Eros, agape, atau pakai philia? Dia memakai kata agape. Kenapa agape? Kenapa bukan kasih yang standar, kasih kepada manusia? Saudara, kita nggak bisa bilang kita punya kasih agape kalau kita kehilangan kasih eros atau kasih philia. Nggak mungkin. Yang penting saya mengasihi Tuhan biar saya nggak ngasih sesama. Nggak mungkin. Halo, saudara, haleluya. Tapi kenapa Tuhan nulisnya agape? Lah tergantung pertarungannya. Apa nih pertarungannya? Upahnya adalah kekekalan. Sekali lagi bukan jasmani. Haleluya. Makanya yang dirusak setan adalah kasih Tuhan kepada kita. Dengan cara apa? Kita mulai meragukan kasihnya. Dipelihara gak kasih Tuhan? Coba ayat Alkitab yang bilang begini. Apakah yang dapat memisahkan kita? Boleh tulisin? Apakah yang dapat memisahkan kita dengan kasih Kristus? Itu kalau kita kalimat bahasa Indonesia kita akan bilang begini. Apakah yang dapat memisahkan kita? Ada pertanyaan, apakah yang dapat memisahkan kita? Tapi Alkitab sebenarnya itu bukan pertanyaan, tapi penegasan. Apapun tidak ada yang dapat memisahkan kita dengan kasih Kristus. Haleluya. Amin. Sehingga kita gak perlu bertanya adakah yang bisa memisahkan kita. Tidak ada sebenarnya. Tapi kemudian apa? Gini. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kasih Kristus. Kalau kita memisahkan Kristus artinya bukan kita mengasihi Kristus. Tapi tidak ada satupun yang dapat memisahkan kasih Kristus kepada kita itu. Ayat firmannya begitu. Jadi apakah ada
yang bilang sama Tuhan, Tuhan jangan sayang dia, Tuhan jangan cinta tuh Jemaat Obajah, jangan sayang si JJ. Nggak ada gitu ayat itu firman Tuhan. Bukan tak ada yang misalkan aku dengan, banyak yang bisa misahkan kita dengan Kristus. Banyak. Tetapi apakah Tuhan punya kasih kepada kita dapat dipisahkan? Tidak ada. Itu kuncinya ada pada kehidupan kita. Kenapa iblis berjuang menggagalkan kasih Allah? Karena kasih Allah gini, kasih Allah tuh harus mendarat di hati orang yang mengasihi dia. Adakah sesuatu yang bisa menghalangi Tuhan mengasihi kita? Tidak. Adakah yang menghalangi kita mengasihi Tuhan? Banyak. Haleluya. Saya ulangin, adakah yang bisa bilang Tuhan jangan kasihi dia, jangan kasih? Enggak ada. Setan sekalipun enggak bisa ngebujuk Tuhan tidak mengasihi kita. Tidak. Tuhan gak bisa tidak mengasihi kita. Tapi dengar, kasih Tuhan selalu mendarat kepada hati yang mengasihi Tuhan. Baca Alkitab, aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Haleluya. Jadi apa yang menjadi dasar orang keputus hubungannya? Kita, makanya perjuangan iblis memutuskan kasih Allah kepada kita. Ketika Allah melihat tidak ada landasan dari kasih Allah untuk hati kita. Karena hati kita kehilangan kasih kepada Tuhan. Saudara lihat, itu pertarungan orang percaya yang kalau kita kalah fatal hidup kita. Saya beritahu sama saudara, jangan pernah meninggalkan, jangan pernah tidak mengasihi Tuhan hanya karena ada sesuatu dalam hidup saudara. Banyak orang GR, dia pikir kalau di gereja dia mengasihi Tuhan. Tunggu. Banyak orang telah mengisi pengiringannya kepada Tuhan hal-hal lahiriah, mengedepankan itu. Tapi dengar, Tuhan harus dikasihi, harus dicintai dalam segala keadaanmu. Secara lahiriahmu engkau banyak sakit, banyak susah, banyak disinggung orang. Jangan pernah itu meninggalkan engkau mengasihi Tuhan. Haleluya. Inilah pertarungan kita. Yang kelima apa? Sabar. Sabar. Bilang sama-sama saya, sabar. Saya sabar. Biar Anda gak sabar, bilang dong, saya sabar. Sabar tuh hupomone. Hupomone artinya ketahanan yang ceria. Wih, aneh ketahanan. Bertahan dalam keadaan senang. Artinya waktu Anda bertinju, Anda ditonjok-tonjok, engkau ujung bertahan, saudara. Satu waktu di UFC ada pertarungan diulang karena sebuah kesalahan wasit. Wasit menghentikan pertandingan dan menganggap satu menang, yang satu dianggap kalah. Kenapa? Karena satu ini menerima banyak sekali pukulan. Karena memang wasit itu diatur, ada peraturan kalau engkau pikir dia sudah tidak berdaya, jangan pernah teruskan karena menjaga keselamatan petarung ini, ya kan? Nah, wasit mengambil keputusan itu dengan pertimbangan yang dia mengerti. Tapi si yang kalah, dia anggap kalah, dia protes. Dia bilang saya itu trik dari bertarung. Memang ada, saudara. Di tinju ada trik bertarung adalah membiarkan musuh memukul. Kenapa? Tujuannya apa? Tujuannya menghabiskan tenaganya. Kira dia sudah habis memukul, tenaga kita masih kuat. Kira kita membalas memukul, dia dalam keadaan habis tenaga, nafas terengos-engos, dia bisa kalah. Nah, makanya pertandingan itu didiskualifikasi untuk diadakan pertarungan ulang. Anda tahu pertarungan ulangnya, yang kalah tetap kalah, tapi dibiarkan wasit sampai dia pingsan dan gak bisa bangun. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, itu sabar artinya gini, kita bertahan di dalam sukacita. Haleluya. Ketahanan yang ceria atau ketahanan yang penuh harap, keteguhan, bertahan, bersabar, keteguhan hati. Anda ditonjok, saudara bertahan, tapi saudara senyum. Haleluya. Makanya gak ada haleluya karena emang susah. Siapa yang mau ditonjok? Haleluya. Sabar itu subur. Makanya kemarin jejak khotbah, sabar orang banyak ketawa. Karena memang kekalahan orang Kristen banyak di sini. Apalagi dia pikir saya punya potensi ini, lu siapa? Saya harus lawan kamu. Amin. Haleluya. Tapi dengar, sabar tuh ada 3 hal hubungannya. Sabar berhubungan dengan sengsara.
Sakit penyakit, sabar. Anda dengar ada ibu khotbah lagi bersaksi Kamis di sini. Waktu dia ngurusin anaknya mau sembuh, ada orang bilang, kemanapun kau pergi anakmu gak sembuh. Dia sambil datang sama saya nangis. Masa om dia ngomong sama saya, anak saya gak bakal sembuh. Sabar, jalanin proses Tuhan. Dia bersaksi anak saya sudah sembuh. Kalau dia mengalah terhadap bahasa-bahasa begitu saudara, dia akan kalah. Sabar itu bertahan dengan senyum waktu engkau menderita. Haleluya. Haleluya. Sabar tuh gak boleh marah waktu tersakitin. Wah ini gak masuk rumus ini. Iya rumus dunia gak masuk. Rumus Tuhan masuk. Sabar tuh sama dengan menyerah, mengangkat tangan. Waktu Anda angkat tangan, Tuhan yang turun tangan. Disinilah iblis mau bilang, ngapain lu diam? Lu punya potensi melawan, lu punya potensi, ada kuasa untuk membantah, ada kuasa. Tapi dengar, orang sabar membiarkan Tuhan mendahului pekerjaannya daripada dia sendiri. Kedua, sabar berhubungan dengan orang. Sabar itu saat orang tidak perhatikan kita, sabar. Kok gembala gak pernah tegur saya ya? Padahal saya sudah pasang senyum Pepsodent. Kalau dia nggak mau Pepsodent, senyum Ritaden dulu ya. Ritaden, Deliden ya. Apa lagi? Colgate, saudara. Tapi kau Bapak Gembala lewat aja. Apa Pak Gembala nak perhatikan saya? Dulu ada orang, Pak Gembala ini kami sudah angkat tangan. Pak Gembala lewat di mana? Di motor Pak. Ya di motor saudara. Satu waktu ada orang datang kebaktian. Kebaktian belum mulai. Dia sudah pulang. Dia baru saja dibaptis. Baru 2 minggu kayaknya dia dibaptis. Dia, mana tadi? Udah pulang. Minggu depan ketahuan. Saya gereja, kok Bapak Gembala gak salamin saya di depan. 1 bulan kemudian dia datang. Bukan 1 bulan, 2 minggu. Pak Gembala mau minta surat baptisan. Kenapa? Saya itu dari minggu lalu sudah diminta-minta mana surat baptisan, karena saya kalau mau kerja ada surat baptisan dari gereja. Oh, kamu baptis karena mau kerja. Dia lupa waktu dia baptis dia nomor 1 minta dan saya sudah kasih pada hari baptisan. Hilang sudah ternyata. Dan saya kasih tahu, udah terima loh hari ini. Dengar, kalau Anda dapat respon-respon seperti itu, engkau harus sabar. Kalau engkau lama gak dapat pelayanan di gereja, engkau harus apa? Enggak pelayanan aku udah lama. Untung di sini nggak ada saudara. Yang kalau nggak ada pelayanan dia nggak sabar. Kalau nggak ada pelayanan ya awal saya pindah gereja ya saudara. Harus sabar. Sabar itu artinya berdiam. Tadi yang saya bilang angkat tangan. Ilustrasi yang kemarin saya dengar gini. Anjing kecil suka ngegonggong anjing gede. Gitu ya Je. Ini saya nyontek dari khotbah dia. Makanya minggu terakhir dia mau khotbah. Semalam 2 hari lalu saya kan suka rekam dia, saya pelajari. Khotbahnya ya setara S2 lah saudara. Saya mau S3 cuman belum lama, masih lama saudara. Itu anjing kecil, kalau gonggong anjing gede, anjing besar tuh biasa diam aja. Haleluya. Iya saudara. Kenapa tuh anjing gede diam? Dia ngejaga wibawanya. Aku gak mau jadi mental anjing kecil. Haleluya. Kamu kalau diomongin diam aja. Kamu bilang aku anjing gede. Yang ngegonggong anjing. Padahal kalau dikasih senyum tuh anjing kecil lari saudara. Haleluya. Itu sabar. Tahu gak waktu khotbah tentang sabar dan kelembutan dan kerendahan hati kemarin. Ketika saya naik gantiin JJ.
Saya bilang, yang dikhotbahkan hari ini adalah sesuatu yang ada di sebelah kanan mobil, di sebelah kiri kaki kanan, dan diinjak oleh kaki kanan. Ada yang bisa jawab itu? Rem. Ada di mobil sebelah kanan. Sebelah kiri, sebelah kanan kaki kiri, sebelah kiri kaki kanan. Kalau mobilmu nggak pakai kopling, mobil saya kan bisa pakai kopling saudara. Gitu. Apa namanya? Rem. Saya bilang, nggak sampai tahun depan hidup kita kalau kita gagal di tidak menguasai diri. Benar nggak? Engkau dagang nggak sabaran, hadapin teman nggak sabaran, gagal. Dan itu yang iblis suka. Karena nggak sabar kita banyak musuhnya. Sabar, haleluya. Biarkan anjing menggonggong, kafilah berlalu. Yang keenam terakhir, lemah lembut. Nggak usah bilang kiri kanan. Soan saudara lebih lemah lembut dari dia. Lemah lembut ya, lu lemah lembut kagak? Pegang dadamu bilang, aku lemah lembut. Yang sudah lemah lembut nggak perlu. Aku sudah lemah lembut. Lemah lembut tuh gini, kalau engkau diinjak kaki kananmu, bilang Pak maaf, minta maaf dulu, lembut sekali. Kaki saya di bawah, kaki bapak di atas. Uish. Kalau yang injak cowok, yang diinjak cewek, ceweknya ngomong gitu langsung jatuh cinta dia. Tapi orang Manado beda. Kalau diinjak, tapi kaki nggak ada injak, petat. Nah, sudah kasih tahu kesalahannya dulu tuh. Nah, orang Medan lain kan, petak dulu baru bilang kakiku diinjak. Itu lemah lembut bukan persoalan kata-kata, bukan persoalan intonasi. Alkitab bilang, mana mungkin orang Ethiopia dibikin putih, nggak bisa. Kalau bawaan kita, karakter kita, gitu saudara. Hanya yang kita kejar nilai percakapan kita. Bernilai lemah lembut. Tadi saya ke atas agak lama di sekolah minggu. Karena saya lagi mencari bibit-bibit pemain sandiwara yang saya bilang minggu lalu. Saya mencari 6 orang dengan karakter daerah masing-masing. Medan, Manado, Tionghoa. Dan saya sudah bikin, saya tunjukin sama guru sekolah minggunya, sudah mau selesai. Ceritanya nanti kalau di sini ada layar besar, kita pakai ini ibadah sekolah minggu. Jadi itu kayak dulu dolanan anak kalau dulu di TV hitam putih. Yang saya tangkap, saya senang sekali kalau nonton itu. Lalu ada orang Batak maju diiringin lagu Martortor, saudara gitu. Nanti ada orang Manado muncul Inani Keke. Lalu ada orang Cina maju diiringin lagu Tai Chi Master, teng teng tereng teng teng teng. Saudara tahu percakapan orang Cina. Lalu ada orang, saya sendiri lagi bingung. Saya mohon minta bantuan, ada yang bisa logat Cina ngajarin saya, nanti dialeknya saya kasih tahu. Harusnya gini, hanya mau nanya gitu. Saya sudah tulis saudara. Orang Medan, apa pula kau? Saya sudah tulis saudara ya. Nanti ada 2 orang masuk Cina sama Manado, yang ngiring lagu Manado. Si Cina marah-marah. Saya kan orang Cina, masa yang ngiring Manado. Tapi kemudian ada orang Batak, orang Betawi yang dia punya, yang saya susun, dia itu punya tabiat pantun. Makanya dia bilang, kalau orang bilang, kamu nggak usah iri. Nanti dia penonton, ada udang di balik batu, yang undang jangan membatu, gitu. Artinya, udah jangan, saya mau bocorin, saudara udah nggak nonton lagi saudara. Tapi nanti minta tolong ya, Ibu Aping, nanti mungkin orang Cinanya siapa? Oh Pak Ansori, saudara, yang logatnya. Saya kesana lihat anaknya ini yang mana ya? Oh, yang berani, saya udah titip pesan 6 orang. Tapi ada yang ngusul Greslin, orang Cina Pak, karena dia memang dari Cina saudara. Haleluya. Ada Irian. Nah ini gurunya Beni saudara. Beni yang jadi. Itu lemah lembut. Bukan persoalan kata-katamu, intonasimu. Tapi apa? Dengar baik saudara. Nilai percakapanmu. Haleluya. Haleluya. Coba. Lemah lembut itu bahasa Yunaninya adalah protes.
Bukan protes, praotes, P-R-A-O-T-E-S. Artinya kelembutan yang menyiratkan kerendahan hati. Jadi bahasamu harus tersirat kerendahan hati. Bahasamu harus tersirat apa? Lemah lembut. Haleluya. Definisi adalah lemah lembut itu adalah kekuatan di bawah kontrol. Itu lemah lembut. Artinya itu lemah lembut gini. Kita ada power nih, ada kekuatan nih, tapi kita nggak keluarkan karena kita ada di bawah satu kontrol. Itu lemah lembut. Haleluya. Saudara punya potensi loh untuk marah, tapi Anda tahan tuh marah. Itu lemah lembut. Bisa bilang amin? Aduh, saya tuh bisa nempeleng loh, tapi Anda nahan. Itu lemah lembut. Berapa susah sih kita ngatain orang dengan binatang? Susah gak mulut kita ngomong? Gampang. Semua orang yang bisa ngelawan orang besar, dia ngelawan dengan umpatan, dengan maki, dengan menjelek-jelekan. Tapi orang Kristen yang lemah lembut nahan hal itu sekalipun dia sanggup. Itu lemah lembut. Kalau saudara main umbar, nulis status, saudara gak lemah lembut. Amin. Lemah lembut itu menahan sesuatu yang sebenarnya engkau bisa kerjakan. Saat engkau mau apa? Menyakitin orang lain, engkau tahan. Menyakitin anakmu, engkau tahan. Nyakitin orang tuamu, engkau tahan. Mau ngebalas bahasa orang tuamu, engkau tahan. Itu lemah lembut. Anak-anak harus diajar lemah lembut, nahan diri. Haleluya. Itu sebabnya ketika engkau gagal jadi orang percaya, dalam hal engkau tidak lemah lembut, konsekuensinya bukan konsekuensi biasa. Saya mau kasih tahu sama saudara, bertandinglah dengan benar dalam hal seperti ini. Amin. Karena Anda tahu, iblis itu semakin kita hidup mau benar, semakin dia berjuang keras menjatuhkan kita. Tapi saudara gak perlu takut. Ada Tuhan, ada firman, ada Roh Kudus. Makanya untuk musuh kita, engkau gak usah takut. Engkau harus melawan dia. Gimana engkau melawan dia? Coba. Kalau engkau ditaruh di ring, Anda harus pakai cara bertinju. Di karate engkau harus pakai kaki. Judo engkau harus ngebanting-banting. Kalau engkau dikasih dilawan dalam hal ibadah, kesetiaan, keadilan, apa yang jurus engkau pakai? Kalau itu banyak, cuman satu. Saudara belajar satu, ngalahin iblis di arena manapun. Bilang amin. Cuman satu yang engkau harus belajar, engkau kalahin iblis di arena manapun. Arena keadilan engkau belajar jurus ini. Di arena ibadah engkau belajar jurus ini. Di arena apa saja yang iblis buat engkau mau jatuh, belajar ini jurus ini. Cuman satu, kalahin setan dimanapun. Apa itu? Mari kita buka Yakobus 4 ayat 7. Haleluya. Yakobus 4 ayat 7. Ayat terakhir ini. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka apa? Ia akan lari daripadamu. Apa? Ia akan lari. Dia akan lari dari arena adilmu, lari dari arena ibadahmu, arena kesetiaanmu. Jika dia turun jadi lawanmu, dia pasti lari. Kalau engkau apa? Engkau lawan dia. Engkau lawan dengan apa? Dengan ketundukan kepada Allah. Cuman satu kok, belajar firman Allah. Apa? Beri hatimu tunduk. Tunduk ini saudara, huputaso itu ada 3 arti ini saya kasih tahu. 4 saudara. Pertama submit, tunduk sama dengan menundukkan diri atau menyerah. 2 to subordinate, tunduk kepada seorang seperti bawahan. Kamu ada di bawah, kamu seperti bawahan, tunduk seperti seorang bawahan. Ada atasan, atasanmu siapa? Tuhan, tunduk sama dia. Kalau dia bilang A, BB, saudara, haleluya. Kalau dia bilang cuci mobil, itu mobil padahal udah nggak bisa jalan, cuci itu mobil udah mogok bertahun-tahun. Cuci, Anda cuci, Anda nggak usah tanya kenapa dicuci Pak, itu udah nggak bisa jalan, ngapain dicuci? Tuhan bilang kamu bawahan, perintah atasan harus dikerjakan, to subordinate. Haleluya. Yang ketiga apa?
Menempatkan diri lebih rendah. Put yourself down. Tempatkan dirimu paling rendah. Bahwa ada atasanmu, ada Tuhanmu. Haleluya. Kalau tuannya pulang kerja belum mandi, mana mau mandi lebih dulu, kamu atau Tuhanmu? Kamu harus siapin air panas buat Tuhanmu. Mendahulukan dia, saudara. Engkau mengerjakan sesuatu. Engkau meletakkan hidupmu di bawah perintah Tuhanmu. Dan yang ketiga itu, reflexively to obey. Refleks. Taat dengan refleks. Anda tahu itu firman Allah. Tuhan hanya mau bilang, taat secara refleks. Saya sudah ulang-ulangan ini saudara, ulang-ulang. Refleks itu pekerjaan yang jauh lebih cepat dari berpikir saudara. Itu dalam pengertian engkau dikagetkan. Saudara, kalau ada orang latah dia suka megang barang dilempar, itu tanpa kendali dia sudah kebiasaan dilempar barang. Itu refleks, saudara. Dikagetin itu tangannya langsung melayang. Tahu-tahu istrinya yang kagetin. Tapi udah ciri gigi dulu kan, udah copot giginya dulu. Itu gerakan, dia nggak lihat dulu, nggak pikir dulu, puak, saudara, waktu kita naat sama Tuhan, tunduk sama Tuhan, dia bilang tunduklah secara refleks. Artinya apa? Engkau nggak usah pikir apa yang Tuhan bilang itu baik itu benar, lakukan saja. Karena Tuhan itu kalau nyuruh nggak pernah nyuruh kita untuk celaka, nyuruh kita untuk bahaya, nyuruh kita untuk rugi, nyuruh sesuatu supaya kita apa? Bangkrut dan sebagainya yang apa? Merugikan. Tidak. Tuhan selalu menyuruh kita untuk kebaikan kita dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Makanya untuk itu tunduk saja. Waktu engkau sibuk tunduk dengan Tuhan, di arena keadilan engkau pasti menang. Di arena ibadah engkau menang. Haleluya. Di arena manapun engkau pasti menang. Engkau hanya sibuk tunduk dengan Tuhan. Makanya saudara, jangan pernah sibuk-sibuk ngalahin iblis. Karena waktu engkau tunduk, dia akan turun tangan berperang mengalahkan musuh saudara. Itulah Tuhan kita. Maka dari itu tunduklah kepada Allah. Alkitab terjemahan lama di ayat ini, Yakobus ayat 7. Dia berkata, dan serahkanlah dirimu kepada Tuhan. Jadi tunduk itu artinya sama dengan kata pertama tadi. Submit, menyerah, serahkan hidup. Orang-orang Kristen menang adalah orang-orang yang gak menahan satu bagian di tubuhnya buat dirinya sendiri. Tapi dia menyerahkannya dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Bilang, Tuhan, ini semua dalam kendalimu. Engkau serahkan otakmu. Kalau sekalipun kau pintar, engkau serahkan kehebatanmu, kekuatanmu. Bilang, Tuhan, aku menyerahkan. Itu orang Kristen yang pasti menang dalam pertarungan iman. Bukan saya bisa, saya kuat. Nggak bisa, saudara. Serahkan. Dengar, iblis nggak butuh suatu kelemahan yang besar, saudara. Dia hanya butuh satu yang kecil, yang engkau nggak serahkan sama Tuhan. Pasti iblis pakai jadi batu sandungan untuk engkau gagal mengalami kegagalan. Satu waktu ada seorang yang menjual rumahnya begitu mewah, megah. Di dalamnya ada kolam renang 3 biji. Kolam renangnya air panas, saudara. Rumah berapa lantai, saudara yang berkati Tuhan. Saya nonton orang kaya di India punya rumah 27 lantai. Dibikin di tempat kumuh. Yang tinggal 6 orang. Yang jaga rumah itu 600 orang. Bayangin saudara, yang banyak yang tinggal. Pokoknya rumah ini bagus banget nih orang ini. Lalu di depannya dijual, dikasih pelang. Dijual, pokoknya gitu ya, biar tahu ngerti. Dijual, apakah ini murah atau mahal? Banyak nanya, ditambah di bawah, diobral murah lah pokoknya gitu. Saudara, ada orang satu berani mau nanya, mau beli saudara. Dia datang ke tuan rumah yang punya rumah itu, dia lihat rumahnya, oh bagus, dia keliling-keliling dulu, lihat dulu bagus atau enggak. Bukannya lak semua, mau di kamar, mau di ruang tamu, pokoknya enggak terbayangkan saudara. Lalu kemudian dia sendiri kalkulasi, kalau ini dijual 1 miliar, misalnya aja, 1 miliar misalnya ya, 1 miliar, saya beli ini. Karena ini mungkin 10 miliar. Dia bilang kan murah, 1 miliar, saya beli. Dia bilang begitu si pembeli ini. Lalu kemudian dia duduk di meja tamu. Dia bilang sama tuh yang punya rumah, Pak berapa nih saya mau beli, Bapak mau jual berapa? Anda tahu dia bilang berapa? Saya mau jual 500 juta. 1 miliar aja, 500 juta berarti setengah dari 1 miliar, benar kan? Iya, 1 miliar saya mau beli, apalagi cuma 500 juta. Dia bilang 500 juta, dia bilang saya beli. Ada bonusnya lagi Pak, apa? Kalau Bapak bayar sekarang, cuman bayarnya cuman 200 juta. Hah? Dia bayar sekarang 200 juta. 200 juta dari harga 10 miliar. 200 juta dia langsung bayar hari itu. Dia langsung, cuma waktu dia mau bayar, tuan rumahnya bilang begini, Pak, tapi ada satu Pak yang saya nggak mau jual. Apa itu? Dia pegang tangan si pembeli, dia bawa di dinding ruang tamu. Pak, situ ada apa? Ada gantungan payung, ada paku kecil. Itu saya nggak jual Pak. Nggak apa-apa, itu nggak ada arti buat saya, silakan. Paku itu milik Bapak. Oke, tapi itu biasa. Nggak apa-apa, itu punya Bapak, silakan. Saya nggak mau utak-atik.
kata si pembeli rumah. Lalu kemudian jadilah deal itu, jual beli saudara. Lalu senang banget dia tinggal di rumah 1 bulan, 2 bulan. Bulan ketiga datang si pemilik pertama. Selamat pagi Pak, mau apa? Enggak, saya mau lihat paku ada. Ada, nggak ada yang berani copot. Kalau ada yang copot saya lapor pengadilan. Itu masih paku. Oh terima kasih Pak. Dia pulang. Minggu depan dia balik lagi. Pak ada paku. Ada Bapak punya Bapak. Kenapa? Saya mau gantung topi saya situ. Nanti sore saya balik ambil. Silakan Pak. Nanti sore Bapak ambil. Karena itu paku Bapak. Dia wajib ngegantung topinya ke situ. Dia pulang lagi sore ambil topinya pulang lagi. Besoknya lagi dia datang. Pak ada paku. Ada nggak ada yang. Saya mau gantung payung Pak. Tadi kehujanan dia gantung payung gitu saudara. Lalu besok dia tiba-tiba dia bawa, Pak saya lagi jalan-jalan bawa anjing, saya mau ngikat anjing saya di situ. Pak silakan Pak, tapi nanya udah beda saudara. Sore dia lihat banyak tai anjing. Besok dia bawa anjingnya. Besoknya lagi dia datang bawa yang lebih besar, kambing. Ngikat situ. Pak tapi ini kambing, Bapak udah janjian sama saya. Paku itu punya saya. Bener nggak Pak? Saya mau ikat di paku saya. Itu udah perjanjian dari awal. Saya ngeliat saya gantung punya. Silakan. Gitu kan? Ada perjanjiannya. Bapak ngeliat. Dia nggak bisa bantah. Itu perjanjiannya. Dia nggak serahkan. Saya pulang ya Pak. Bawa kambingnya. Besok dia bawa sapi. Saudara. Dia pulang. Besoknya lagi. Siap pemilik rumah kedua. Nunggu di pintu pagar. Pulangin 200 juta saya. Ambil ke rumah Bapak. Dengar. Tuh iblis. Nggak perlu sesuatu yang begitu besar ada di saudara. Sebagai bentuk kelemahan. Dia cuma butuh satu yang kecil. Yang engkau nggak berani serahkan sama Tuhan. Dan itu jadi cukup bagi dia. Mengikat segala tabiat-tabiat iblis di kehidupan kita. Supaya kita gagal dalam ibadah. Gagal dalam keadilan. Gagal dalam semuanya. Makanya Alkitab bilang. Serahkan hidupmu sama Tuhan. Nggak boleh engkau pakai sendiri buat hidupmu. Itu akan jadi sarana iblis ngikat hidup kita. Dan kita akan tersiksa sampai selama-lamanya. Bahkan sampai di akhirat. Karena ini persoalan kekekalan. Ingat, ada yang kau masih tahan untuk hidup saudara? Ada? Sudah dibaptis semua, diserahkan semua kan? Waktu engkau serahkan hatimu, engkau serahkan semua yang kau cintai dengan hatimu. Waktu engkau dibaptis tenggelam kepalamu, apa yang isi kepalamu kau serahkan sama Tuhan. Bilang amin. Haleluya. Waktu kau baptis kau sudah tenggelamkan hatimu di dalam Tuhan. Bahwa semua yang kau pernah cintai yang membuat engkau jauh dari Tuhan, engkau serahkan sama Tuhan. Haleluya. Amin. Tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Kau baik Bapa di surga. Kita mau nyanyi lagu serahkanlah hidup kepadanya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Pertarungan apa yang sedang kau hadapi sekarang? Pertarungan yang menggagalkan engkau untuk hidup. Di dalam tidak memberi hidup yang benar di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan bilang, sibuklah bersamaku. Taatilah firman Allah, sibuklah. Lakukanlah. Maka engkau akan jadi orang yang menang. Terima kasih Tuhan. Serahkanlah hidupku. Serahkanlah seluruh persoalan. Sebab di dalam nama ada jaminan. Di dalam segala serahkanlah hidup. Di dalam tangannya ada jaminan. Bukan jaminan sementara, tapi ada jaminan kekal dalam hidup kita. Jaminan kekekalan. Kau serahkan berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah, Dia akan selalu menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi
Siapa yang hari-hari ini sedang berjuang untuk membalas kejahatan orang. Anda bereaksi kecewa dengan reaksi yang jauh dari yang Tuhan kehendaki. Engkau disakiti, engkau disinggung, engkau dihina, engkau berespon salah, engkau menempatkan tidak adil dirimu, bukan kepada kebenaran, tapi kepada reaksimu yang keliru. Tantangan-tantangan inilah yang ditunggu iblis supaya kita jatuh dalam perkara ini. Percayalah waktu kau sibuk dengan Tuhan, sibuk mentaati Tuhan, sibuk tunduk kepada Tuhan, nggak peduli apa yang aku lakukan saja, kulakukan saja demi Tuhan yang dimuliakan. Maka saya percaya tidak secara langsung engkau telah mengalami kemenangan demi kemenangan, karena Tuhanlah yang akan turun memberikan kemenangan kepada dia. Kita akan berperang, bukan peperangan kita, ya Tuhan yang berperang menggantikan kita. Berseru. Ada yang mau dibantu doa secara khusus sebelum kita akhiri ibadah ini. Saudara berdatang dengan iman, percayalah hanya kekuatan Tuhan. Dalam mentaati Tuhan, kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, beri kedamaian abadi. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolong. Amin. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian. Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Allah Bapa di surga, Tuhan, Amin. dalam nama Yesus, Amin, Yesus. jadikan kami orang-orang yang taat kepadamu, Benar Tuhan. yang tunduk sepenuhnya kepadamu. Amin, Bapa. Yesus. Biar kami sibuk Tuhan dengan Engkau Tuhan. Amin. Engkau akan sibuk bersama kami Tuhan. Amin, Yesus. Kami sibuk menjadi orang Kristen yang tunduk, sibuk menyerahkan seluruh hidup kami bagi Allah. Dan Allah sibuk dengan kami mengatasi setiap musuh-musuh kami di setiap arena pertarungan hidup kami Tuhan. Ketika kami turun memperjuangkan keadilan, Engkau di sana menopang dan menolong kami dan seterusnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah kuncinya. Ajar kami untuk memberi hidup kami taat sepenuhnya Bapa, menyerahkan keberadaan kami Tuhan ke dalam tangan Tuhan yang perkasa. Dan setiap telinga yang mendengar diberkati Tuhan. Dan kekuatan berkat ini membawa kami bukan hanya di gereja ini, tapi berkat terus menguasai kami di luar sana. Berkat firman Allah ini terus mengawal hidup kami Tuhan, sampai dimanapun kami pergi berada. Supaya kami Tuhan ketika ditantang dalam suatu arena pertarungan apapun di luar gereja ini, kami jadi pemenang karena kuasa firman ini mengawal hidupan kami Tuhan. Terima kasih, kami sudah diberkati Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang sempat hadir. Ulurkan tangan-Mu lewat mereka dengan cinta kasih sayang Tuhan. Berkati mereka dengan kesehatan dan kekuatan. Lemah Tuhan beri kekuatan iman percaya yang mulai pudar Tuhan. Berikan semangat baru Tuhan, dengan gairah yang baru untuk mengambil keputusan melangkah ke rumah Tuhan dengan sukacita. Kalau mereka Tuhan mungkin sedang dirasuk roh kemalasan Tuhan, atau roh kekecewaan, siapa yang mengenal hati mereka Bapa? Hanya Engkau Bapa. Pulihkan hati mereka Tuhan, biar mereka semangat kembali mengiring akan Tuhan, melayani Engkau dan pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami yang sudah melayani Tuhan Engkau berkati. Apa yang sudah kami kerjakan balas berkat berlimpah. Worship leader, singer, Tuhan Yesus, tamborin,
Pemain-pemain musik Tuhan memberkati kami semua yang sudah berkorban, memberikan persembahan, Tuhan bahkan berkat berlimpah. Apa yang kami kerjakan hari ini Tuhan sudah meninggal tempat maha tinggi. Terpujilah Engkau Tuhan Juru Selamat kami. Kumpulkan kami di ibadah yang akan datang dengan semangat untuk mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan lebih dalam dan lebih sungguh. Kami sudah berdoa Bapa, mengucap syukur, serahkan ibadah kami dalam tangan Tuhan. Bahkan ibadah demi ibadah di sepanjang minggu berjalan ini Tuhan, kami percaya Tuhan hadir di sana untuk memberikan berkat bagi kami yang beribadah kepada Tuhan. Kami akhiri ibadah kami serahkan langkah pulang kami jauh dekat yang berkendaraan Tuhan sama tolong. Dan akhirnya kami angkat tangan kami dan hati kami di hadapan Tuhan dengan iman. Kami melangkah pulang membawa berkat anugerah damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian kita yang tetap tunduk setia sama Tuhan sekarang dan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Mengucap syukur kami berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Muliakan nama-Mu Yesus, tinggikan nama-Mu Kristus agung. Muliakan nama-Mu Yesus Kristus Tuhan, segala hormat pujian bagi-Mu yang berkuasa atas segalanya. Segala hormat pujian bagi-Mu Yesus Kristus Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk sebentar saudara. Hari ini dari panitia khususnya